Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang saya hormati para jamaah subuh Masjid Al-Hafidh. Pertama-tama monggo sareng-sareng kita mau syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, wabil khusus nikmat iman Islam yang sampai saat ini masih melekat, sehingga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah bisa kumpul dalam majelis ini. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan rahmat. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu salam mudah-mudahan tetap tercurahkan jantung junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya. Para jemaah ingkang kula hormati, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman wonten teng Al-Qur'an dalam wa nafsi wa ma sawwaha, wa nafsi wa ma sawwaha, demi nafsu dan yang menyempurnakannya, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan juga Allah mengilhamkan fujuraha wa taqwaha, yaitu kejelekan-kejelekannya serta mengilhamkan ketakwaannya, wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh bahagialah orang-orang yang telah mensucikannya, wa qad khaba man dassaha, dan juga celakalah orang-orang yang mengotorinya. Para hadirin jamaah subuh ingkang dihormati, yang kula hormati, dalam ayat niku wau disebutkan bahwasanya Allah telah mengilhamkan dhateng kula panjenengan nggih, dhateng manusa sedaya niki, yaitu ketakwaan dan juga fujur atau kefasikan. Maka kedua ini diberikan oleh Allah supaya Allah mengetahui di mana orang-orang yang bertakwa dan juga mana orang-orang yang tercela. Oleh karenanya yang kula bahas adalah yang masalah tercela ini, sifat tercela. Yang mendorong kita di dalam perbuatan tercela itu diantaranya niku adalah yang pertama adalah nafsu, yang dimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan nafsu itu mewanti-wanti datang kula panjenengan sebagai musuh kita yang paling besar, sebagaimana yang disebutkan oleh beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, a'da'atu wikum nafsuka, paling besarnya musuh kalian adalah nafsu. Maka karena nafsu ini adalah fitrahnya nafsu itu selalu mengajak kejelekan. Innan nafsa la ammaratum bisu, selalu mengajak kejelekan. Sehingga ketika kula panjenengan ini melakukan ibadah seperti ini, kadang niatnya ada niat riya lah, seperti itu. Itu diantara nafsu, diantara kerja daripada nafsu. Jadi keinginan, nafsu itu keinginan, segala keinginan, wabil khusus keinginan yang jelek. Ketika kita punya uang terus kita ingin beli mobil, nanti mobil ini ganti malih mobil yang lebih bagus, itu namanya nafsu. Ya, nafsu ini tidak ada batasnya, Pak. Kalau kita turuti, nafsu itu tidak akan ada habisnya. Jadi selalu ingin terus. Maka dikatakan oleh
Imam Al-Busiri di dalam syairnya Burdah niku wan nafsu katifli in tuhmilhu sabba'ala hubbir radha'i wa in taftimhu yan fatimi. Wan nafsu, nafsu itu katifli, seperti halnya anak kecil. Wan nafsu katifli in tuhmilhu, jika kau biarkan sabba'ala radha', maka nafsu itu sabba ala rodok, dia terus ingin rodok itu menyusu. Jadi anak kecil ini kalau bayi itu kalau dibiarkan ya, mboten disapeh, maka terus menerusan sampai tua pun tetap napa nyusu nggih ngoten. Niku nafsu. Wa in taftimhu, tapi kalau kamu hentikan nafsu niku yan fatimi, maka dia akan berhenti. Dan itu kerja nafsu niku seperti itu. Bagaimana anak kecil? Bagaimana anak kecil ketika dia itu meminta sesuatu nggih. Nyuwun misalkan mainan. Kok mainan ini wis waleh njaluk maneh mainan. Lah ngoten niku yang namanya nafsunya anak kecil. Jadi tidak ada habisnya. Kita turuti terus, dia juga terus akan meminta. Niku kerjanya nafsu. Dan nafsu niku ada dua macam, bagiannya enten dua macam. Ada yang nafsu adalah nafsu ghadabiyah. Nafsu ghadabiyah ini adalah nafsu ambisi. Nafsu kita ingin menjadi misalkan gubernur, atau kula jenengan niki ingin jadi presiden, atau pula ingin jadi kiai atau ustadz lah, ngoten niku termasuk nafsu, tapi ini nafsu yang sifatnya ghadabiyah, nafsu yang sifatnya tadi ambisi. Lah nafsu ambisi ini kalau kita selingi dengan niat yang baik, maka akan menjadi himmatul aliyah, atau menjadi himmah yang mulia. Ya sebagaimana para tokoh-tokoh yang menjadi tauladan kita, ya sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau nabi-nabi yang lain, atau para pejuang-pejuang atau sahabat, itu semuanya bisa dibuat tauladan bagi kita. Kemudian ada yang nafsu, yakni nafsu sahwatiyah. Nafsu sahwatiyah ini nafsu yang keinginannya itu hanya kesenangan sesaat. Kita kepingin beli sepeda motor, kemudian pengen beli rumah, dan niki kepingin beli yang lain dan sebagainya, niku semuanya itu adalah sifat dari nafsu syahwatiyah. Atau kita termasuk perempuan, lah itu seneng atau keinginan terhadap perempuan, itu termasuk nafsu syahwatiyah yang sifatnya ya niku kesenangan. Nah ini kalau nafsu syahwatiyah niki mboten saged dituruti. Nafsu syahwatiyah niki tidak bisa dituruti. Apalagi yang sifatnya tadi kesenangan untuk perempuan atau wanita niki akan endingnya nanti akan menyalahi datang syariat. Jadi nafsu ini harus dibimbing dengan syariat. Harus dikendalikan. Cara mengendalikan nafsu, cara nafsu ini tidak bisa dihilangkan, tetapi harus dikendalikan. Sebagaimana yang dipun sebutaken kalian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nafsuka matiyatuka farfuk biha. Nafsuka matiyatuka, nafsumu itu adalah kendaraanmu, farfuk biha, maka kendalikanlah dia. Jadi nafsu ini sebetulnya memang sangat sulit nafsu ini, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan jadi perang yang paling sulit, yang paling besar setelah perang Badar adalah yaitu jihadun nafsi, jihad melawan hawa nafsu, paling sulit. Apalagi nafsu ini pun terkait dengan wanita, ini juga sulit. Pun seneng teng perempuan atau wanita ini sulit sekali.
Apalagi seperti kita ini menungso ya, menungso wong nabi mawon gadah kecintaan terhadap perempuan. Diceritakan tentang Al-Qur'an niku Nabi Yusuf ketika ada di rumahnya Siti Zulaikha wa rawadathu allati huwa fi baitiha, ketika Yusuf ada di rumahnya niki Zulaikha istri Aziz, Raja Aziz niku. Kemudian Nabi Yusuf ini dipanggil oleh Siti Zulaikha wa ghallaqatil abwab, pintune napa lawange griyane niku ditutup. Wa ghallaqatil abwab faqalat haytalak, he Yusuf reneo, ngoten basa Jawane ngoten. Yusuf reneo, ini untukmu. Nah, dalam keadaan demikian iki Nabi Yusuf nih, kalau kula jenengan kados napa, misalkan ada fenomena kados ngeten niku Nabi Yusuf. Sehingga Nabi Yusuf niku karena Siti Zulaikha nilaqat hammat bihi wa hamma biha. Sungguh Siti Zulaikha itu cinta, seneng teng Nabi Yusuf. Wa hamma biha, Nabi Yusuf juga cinta. Nabi Yusuf mencintai juga seneng, ingin teng Zulaikha. Tapi karena Nabi itu maksum, maka Allah menjaga Nabi Yusuf. Laqad hammat bihi wa hamma biha. Kemudian kadzalika linasrifu anhusu wal fahsa. Nah, demikian Nabi Yusuf dipalingkan oleh Allah supaya tidak tergoda oleh Siti Zulaikha. Linasrifa anhusu wal fahsa. Demikian itu Allah telah memalingkan Nabi Yusuf dari su dan fahsa, dari kejelekan, sehingga Nabi Yusuf itu bisa selamat dari yang namanya hawa nafsu. Karena Nabi itu maksum. Lah kula jenengan nggih duka malih lah kados ngoten, Pak. Niku kondisinya seperti itu. Itu Nabi Yusuf nggih, karena Nabi Yusuf itu katanya Allah, innahu min ibadinal mukhlasin. Jadi diantaranya supaya kita saged bisa mengendalikan hawa nafsu niku, diantaranya adalah niku menjadi orang yang ikhlas. Jadi segala sesuatu itu harus disertai dengan ikhlas. Apabila kita mempunyai nafsu, supaya tidak ada bisikan atau tidak ada keinginan yang lain, cukup untuk menghentikan hawa nafsu kita. Nah, selain itu juga kita harus mengendalikan nafsu itu dengan sesuatu yang baik. Jadi keinginan yang sifatnya itu kita sekiranya menyalahi syariat, maka kita alihkan dengan keinginan yang sifatnya cocok dengan syariat. Seperti halnya anak kecil, anak bayi niku ketika kita ingin menyapehnya, maka kita harus mengganti sapehnya ini dengan dot, Pak, ngoten. Ini dengan sesuatu yang lain. Nah, niku cara yang diberikan oleh ulama nih untuk menghindari supaya kita ini tidak terbawa nafsu, karena nafsu ini termasuk adalah musuh kita. Kemudian musuh kita yang kedua, setelah nafsu, yaitu adalah setan. Setan ini musuh kita yang sudah diproklamirkan oleh Allah. Allah sendirilah yang telah mengatakan dalam Al-Qur'an bahwasanya setan adalah musuh. Innas syaitona lakum adu fattakhiduhu aduwa. Sesungguhnya setan itu adalah musuh. Oleh karena itu jadikanlah dia musuh. Setan itu musuh kita semua, sampai kapanpun setan itu akan tetap jadi musuh dari Nabi Adam, nenek moyang kita, musuh kita, dan juga musuh anak cucu kita. Itu tidak akan selesai sampai hari kiamat. Setan itu mengatakan nanti akan di hari kiamat, setelah hari kiamat nanti, setelah yaumul hisab, setan itu mengatakan dalam Al-Qur'an, faqalat syaitan lamma qudiyal amru, terus kula jenengan iki benjing setelah yaumul hisab,
niku dikempalaken wonten mau menjelang masuk surga nggih, dan yang kufur menjelang mau masuk neraka niku. Tapi insyaallah niki sedaya ahli surga sedaya nggih. Amin. Mudah-mudahan kula panjenengan ini mboten mireng khutbah setan. Itu setan niku mbiji khutbah, Pak. Khutbah ini kados ngeten. Faqala syaitanu lamma qudiyal amru, jarene setan ngeten. Innallaha wa'adakum wa'dal haq. Para ahli nar, niki teng ajeng dilebetaken teng neraka nika. Ajeng dilebetaken teng neraka kula mboten kula ya, mboten kula jenengan lah. Niki orang-orang kafir. Mulai dari zamannya Nabi Adam sampai yaumul kiamah menungso niku dikempalaken yang kufur niku lho, yang mau masuk neraka niku, yang mau disiksa di neraka dikumpulaken kali setan. Diomongi ngeten, dikhotbahi ngeten. Innallaha wa'adakum wa'dal haq. Sak temene Gusti Allah itu sudah janji. Allah itu janji dengan janji yang benar. Jarene setan ngoten. Iki lho, saiki Allah janji kalau kamu syukur, kalau kamu beriman, kalau kamu mengamalkan kebaikan-kebaikan maka kamu akan diberi surga. Kalau kamu percaya kepada Allah, beriman kepada Allah, maka kamu masuk surga. Kalau kamu beriman dengan yaumul akhir, maka kamu masuk surga. Niki sifatnya setan, kerjanya kados ngoten. Sifat setan ini termasuk kerjanya nggih, niku memberikan keyakinan-keyakinan teng kula, membisikkan segala hal yang sifatnya niku supaya kita tidak percaya Allah. Niku kerja setan. Jadi beda. Nafsu kali setan niku beda. Kalau nafsu niku keinginan. Tapi kalau setan ndak, mengarahkan kita niki supaya tidak percaya datang Allah. Jadi Allah berjanji dalam Al-Quran akan memberikan surga terhadap orang yang beriman. Nah itu menurut setan enggak, itu bohong. Kamu enggak usah percaya. Kamu sholat, kamu tidak akan disiksa. Ini termasuk bisikan setan. Jadi sifatnya setan itu yuwas wisufi sudurinas, akan memberikan was-was, bisikan di dalam hati manusia. Padahal Allah sudah janji betul dalam Al-Quran. Maka setan memberikan tausiah nih wow, datang para ahli nar. Tausiah setan seperti itu. Allah sudah berjanji, kenapa kamu kok gak nurut? Kemudian setan melanjutkan, wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Dan saya juga janji. Jadi setan, saya janji tadi fa akhlaftukum. Cuman saya ini mengingkari. Saya mengingkari. Kamu ndak usah beriman kepada Allah. Lan niku contohnya kata ndak usah ngiman, ndak usah iman ning Allah, kamu tidak akan masuk neraka. Kamu ndak usah sholat, gak usah sholat juga gak mlebu neraka. Niku termasuk nggak usah iman di yaumul akhir, kamu juga tidak akan masuk neraka. Itu termasuk daripada bisikan setan. Tapi setan fa akhlaftukum, saya mengingkari itu semua. Memang niatnya setan niku mendustai, membohongi kita. Tapi setan tidak susah payah sebetulnya. Setan itu ketika mengajak atau membisikkan sesuatu terhadap kita, mengajak tidak percaya dengan Allah niku, dalam tausiahnya itu setan mengatakan wa makana li alaikum min sultanin illa an ta'udukum fastajabtum li. Saya ini tidak punya kekuasaan loh sebetulnya. Saya ini bukan presiden, bukan raja, katanya setan. Saya juga bukan bupati, bukan RT, bukan yang lain, tidak punya kekuasaan setan. Tapi illa an da'autukum fastajabtum li. Kecuali saya itu hanya da'autukum fastajabtum li, hanya mengajak tok. Ayo ngoten tak, gak usah percaya. Itu bohong, Al-Qur'an itu bohong. Kayak apa sih percaya Al-Qur'an, kayak apa sih percaya ning hari kiamat, wong durung tahu roh hari kiamat. Buat apa percaya dengan surga, koyo tau mlebu surga. Nah niku bisikan-bisikan seperti itu termasuk bisikan setan. Illa fastajabtum li,
Fala talumuni walumu anfusakum. Oleh karena itu nanti jangan kamu menyalahkan saya. Jadi setan nonton tausiah. Jangan kau menyalahkan saya, falumu anfusakum, tapi salahkanlah dirimu sendiri. Wa ma ana bimusrikhi ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Karena aku sekarang ini tidak bisa menolong kalian dan kalian juga tidak bisa menolong saya. Niku tausiah setan niku diceritakan dalam Al-Qur'an demikian. Ya mudah-mudahan lah kita niki tidak sampai mendengar tausiah setan nggih. Minlen niku setan, jadi setan niku tadi sudah betul-betul mengancam nggih, mengancam teng Allah niku mengancam kedele setan niku begini akan menjadikan hamba-hambanya ini kufur di neraka. Dan setan itu adalah musuh, punya tekad yang kuat. Setan ini tekadnya sangat kuat. Jadi saking kuatnya setan punya tekad, tidak pernah putus asa. Setan itu tidak pernah putus asa. Lek ganggu kula jenengan itu mboten pernah lah gitu, mboten pernah istilahnya putus asa kalau kula jenengan iki pinten. Jadi terus semangat terus di dalam mengganggu kula jenengan. Terus semangat, jadi tidak pernah habis. Ketika jangankan kula jenengan, jangankan ustadz atau kiai atau wali, nabi niku lho nabi niku lho diganggu kalau setan digoda. Padahal sudah jelas-jelas Nabi itu maksum, dijaga dari perbuatan dosa, itu tetap digoda. Sebagaimana yang diceritakan Nabi Yahya niku pernah bertemu dengan setan. Jadi Nabi Yahya bertemu dengan setan, beliau bertanya tentang manusia menurut setan itu ada berapa macam dalam pandangan setan. Sanjangnya setan ada 3 macam, yaitu yang pertama adalah manusia yang iman kemudian melakukan dosa kemudian tobat. Nggih kados kula jenengan lah Bos. Nggih kados kula jenengan. Wabil khusus kula kiambak kalau dosa niku pasti terus niku wau. Manusia yang iman kemudian melakukan dosa, iman lagi, dosa lagi, iman lagi, dosa lagi, terus bin ngoten niku mboten bosan-bosan. Kemudian ada juga yang kedua adalah manusia menurut setan itu adalah manusia yang dia kufur sehingga oleh setan dipermainkan. Lah niki orang-orang kufur itu tetap dipermainkan oleh setan. Jadi setan mboten habis kerjaan mboten. Tetap mempertahankan bagaimana dia itu akan selalu kufur. Niku yang kedua. Dan yang ketiga adalah manusia yang sudah tidak mempan digoda oleh setan, yaitu para anbiya, nabi. Para nabi niki mboten mempan bos digoda oleh setan karena memang maksum. Dan Nabi Yahya niku sempat bertanya kepada setan, "Wahai setan, pernahkah kamu berhasil menggoda para anbiya, menggoda nabi?" Hampir pernah. Kalau berhasil itu tidak pernah, tapi hampir. Jadi setan itu pernah menggoda Nabi Yahya ketika dia mau makan. Jadi makan niki setan ini menggoda supaya Nabi Yahya niku memperbanyak makannya. Terus ketika sudah kenyang, Nabi Yahya niki tidak sholat malam. Niku ketika Nabi Yahya mendengar tadi setan cerita tentang hampir sukses lah menggoda Nabi Yahya, maka Nabi Yahya seketika itu berjanji, demi Allah sekarang ini saya tidak akan makan kenyang. Niku Nabi Yahya. Nabi Yahya niku luar biasa Pak. Nabi yang memang sangat betul-betul menjaga nafsunya, menjauhi perbuatan-perbuatan, bisikan-bisikan setan itu betul hati-hati. Makanya Allah memberi
memanggil Nabi Yahya niku dalam Al-Qur'an wa sayyidan wa hasuron wa nabiyan minas sholihin kan ngoten. Jadi Nabi Yahya niku nabi yang satu-satunya di Al-Qur'an disebut wa sayyidan wa hasuran terus wa nabiyan minas sholihin. Niku Nabi Yahya. Karena menjaga nafsunya. Nabi Yahya itu punya istri tapi tidak pernah digauli. Punya istri tidak pernah digauli. Niku lek minjenengan tumut udah mengikuti sunah Nabi Yahya. Kira-kira kuat ngoten niku. Jadi punya istri tidak pernah digauli niku Nabi Yahya. Istrinya ridho seperti itu ridho. Niku makanya sampai Allah menyebut wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas sholihin. Niku wau nggih terus setan itu adalah kenapa dikatakan godaannya itu sangat berat ya, bagi kita karena punya tekad yang kuat tidak pernah putus asa. Mboten pernah lempe Pak setan niku. Niku yang pertama. Dan yang kedua setan itu berpengalaman. Setan itu berpengalaman. Pengalamannya kenapa? Dari setannya Nabi Adam kan ngoten. Dari setannya Nabi Adam sampai nabi-nabi yang lain yang sudah hidup 7.000 tahun dahulu, ya, sampai sekarang ini ikut-ikut mengganggu kula jenengan, ngoten. Sedangkan kita baru hidup berapa paling banyak nggih? 63 nggih mengikuti sunah Kanjeng Nabi. Setan boten dari dulu jadi pengalamannya tuh banyak. Pengalamannya banyak, sedangkan kita masih dianggap setan niki mampu kencur. Setan itu para wali tidak pandang bulu, baik yang bulu hitam atau putih atau merah tetap akan digoda oleh setan. Mboten namung kula jenengan nabi loh, walaupun yang sudah jelas-jelas maksum tetap digoda. Ngoten. Jadi saking banyak pengalamannya setan itu pinter lek goda menungso. Sehingga punya setan niku nggih, godaannya setan itu TSM Pak atau STM. Napa STM Pak? STM niku sistematis, terstruktur kalih masif. Niku godaannya setan niku seperti itu. Nggih. Dan juga setan ini yang menjadikan berat bagi kita melawan setan itu adalah diantaranya juga setan niki innahu karena kita nggak melihat setan, ngoten. Jadi sedangkan setan melihat kita, ngoten. Jadi innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Jadi innahum yarahu huwa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Jadi dia setan itu mengetahui kita sedangkan kita tidak tahu. Jadi kula jenengan ini walaupun tidur itu digoda oleh setan. Ngoten. Setan itu layak fulu angka hatta fil manam, tidak akan lupa datang kepada kita sampai dalam tidur. Hatta fil manam, makanya kalau tidur kalau jenengan itu kadang yang ngelampahi itu soal pun turu niku angen-angennya sing gak karuan ngoten. Niku setan. Tapi nggih Allah semuanya niku enten solusinya karena Allah memberikan juga cara datang kula panjenengan, bagaimana cara melawan setan, nggih. Karena setan itu pernah juga berkata kepada Allah ketika dilaknat, "Fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim, tsumma la atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Jadi setan itu berjanji akan menggoda kita dari banyak arah, dari arah depan, belakang, kanan, kiri itu akan menjadi media bagi setan. Cuman setan di situ ada yang lupa arah atas ini nggak disebutkan. Arah atas ini nggak disebutkan. Maksudnya supaya kita ini selalu berdoa kepada Allah untuk selalu senantiasa meminta pertolongan sebagaimana yang telah disebutkan Allah dalam Al-Qur'an, fa imma yanzaghannaka nazghun minas syaitani fasta'id billah. Maka ketika setan itu mengganggu kalian, maka fasta'id billah, mintalah
pertolongan kepada Allah niku. Kalau orang yang selalu berdoa ya, meminta pertolongan dengan Allah niku akan dijauhkan dari setan. Dan yang kedua yaitu arah yang disebutkan oleh setan adalah arah bawah. Dalam Al-Quran ini disebutkan setan tidak menyebutkan arah bawah yang dia lupa. Kenapa? Maksudnya adalah supaya kita ini selalu merendah, tidak sombong dengan segala perbuatan yang kita lakukan. Disebutkan dalam Al-Quran itu setan fabi izzatika la ughwiyannahum ajmain. Jadi setan ngoten. Demi keagunganmu ya Allah, aku akan menggoda mereka anak cucu Adam semuanya illa ibadakal mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Dan ini orang-orang yang merendah, yang ikhlas, yang melakukan perbuatan amal itu tanpa hanya kepada Allah. Maksudnya hanya tujuannya itu hanya kepada Allah. Nah, dan itu tadi nggih setan apa? Kenapa kita sulit? Solusinya ya niku wau. Dan setan niku wau Pak nggih, dan setan ini tadi cara menggoda kita itu sistematis. Kalau orang ini kufur misalkan, orang ini beriman, jadi kalau menurut ulama itu ada dua cara dia setan ini mengganggu kita. Yang pertama supaya kalau orang yang beriman itu tidak mengamalkan kebaikan. Tujuannya niku. Bagaimana caranya kula jenengan ini males mengamalkan amalan-amalan agama kita, melakukan sholat semuanya, nah itu termasuk godaan setan. Dan juga kalau sudah itu tidak bisa, ini ada sesi kedua lagi bagi setan, yaitu bagaimana manusia ini melakukan amalan tapi tidak dapat pahala, ngelampaui sholat jadi tidak dapat pahala. Dan niki setan tahu napa, yaitu dia dengan senjatanya. Setan ini tahu bahwasanya dalam diri manusia ini ada satu anggota yang di situ menjadikan pahala manusia ini, amal manusia ini tidak mendapat pahala, yaitu adalah lidah. Maka Rasulullah ketika dimintai oleh yang namanya sahabat Sufyan As-Saqafi, iku minta tausiah datang Rasulullah, ya Rasulullah akhbirni an syai'in aktasimu bihi. Ya Rasulullah, beritakanlah kepadaku yaitu sesuatu yang aku ini bisa berpegang teguh. Katanya Rasulullah, yaitu qul amantu billah sumastaqim, berimanlah kemudian istiqomahlah. Kemudian sahabat Sufyan As-Saqafi ini bertanya lagi, ya Rasulullah, ma asaddu ma yatakhawafu alayya, apa sesuatu yang mengkhawatirkan untuk diriku ini ya Allah, ya Rasulullah, yang mengkhawatirkan, yaitu kemudian Rasulullah akhadha bilisanihi wa qala hadha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mengambil lisannya, memegang, akhadha bilisanihi, dia Rasulullah memegang lisannya, kemudian berkata, ini loh, ini sesuatu yang akan membuat yang sangat mengkhawatirkan untukmu. Kenapa? Karena dengan lisan ini manusia yang sudah beramal bisa amalnya hilang dong. Nggih, amalnya hilang. Misalkan kula jenengan ing mantun salat subuh atau salat subuh terus ngomong-ngomong wis aku puanteng napa lah, ngoten niku termasuk menjadikan apa? Amal kita, kalau kita itu niatnya riya, nggih ngoten. Atau dengan lisan ini akan memberikan apa? Banyak konflik, termasuk adanya permusuhan, pertengkaran, ya adanya fitnah, enten yang gibah niku dengan lisan inilah. Kalau kita sering gibah, otomatis napa? Amalan-amalan kita akan dikuras oleh orang yang kita gibahi. Lah niku makanya Kanjeng Nabi niku wis tepak kayak ngunjukane napa? Arahan-arahan niku. Kenapa kok lisan ini menjadikan amal kita? Nah, niku setan ngerti pol ngoten niku. Pinter setan niku ngoten. Jadi kalau manusia niki pun kok kakek gibah,
Tapi kalau di zaman modern ini yang paling dijaga niku bukan lisan sekarang Pak nggih. Yang paling dijaga niki adalah tangan niki yang paling berperan sekarang ini di zaman-zamannya digital nih. Karena ketika kita ngeklik ngerasani menungso nggih lewat tangan ini kita klik nanti tersebarnya niki bukan satu kampung, bisa ke seluruh Indonesia. Otomatis kula jenengan niki akan mendapat transferan dosa jariah. Setiap orang sana baca angsal ngoten. Misalkan memfitnah satu kelompok, memfitnah satu golongan lah ngoten. Mereka memfitnah presiden napa ngoten niku disebaraken. Setiap orang yang baca ini akan menjadikan jariah dosa kula panjenengan. Nah ngoten. Niku sistematisnya godaan setan. Jadi tidak selesai sampai situ. Pokoknya bagaimana kula panjenengan ini bisa dijadikan endingnya niku kufur kepada Allah. Tentang salah satu cerita niku yang sudah masyhur, cerita niki Kiai Barseso menawi Bapak Ibu pernah mireng niku. Kiai Barseso niki kiai yang rajin ibadah. Rajin ibadah padahal. Tapi karena kena godaan setan niku bukan hanya dia itu mengamalkan kebaikan, ya, bahkan sampai terjerumus teng kekufuran sampai segitu. Ini kan iman, kata ngoten. Tujuannya setan itu lebih cerdiknya setan. Jadi pointernya setan. Kalau nafsu itu nggak hanya keinginan gitu saja, tapi kalau setan itu strategi, sistematis, terstruktur. Itu kalau menggoda kita. Nah, kemudian yang ketiga niku ada juga musuh kula panjenengan yang disebutkan di Al-Qur'an niku adalah yang manusia ini sendiri. Jadi manusia kalau dalam penjelasan ulama niku termasuk sohibuz zina, orang-orang yang berbuat zina. Niku kalau dia itu gemar berbuat zina itu akan juga mempengaruhi kita. Al-Qur'an menyebutkan wa ja'alna likulli nabiyyin aduwwus sayatini minal jinni wal insi. Jadi kami jadikan setiap nabi itu musuh, yaitu setannya, musuhnya nama setan dari bentuk jin dan juga manusia. Manusia niki juga bisa menjadi musuh kula panjenengan, karena dalam perkumpulan manusia itu ya tadi terkadang ada yang memang gemarnya itu menggibah atau gemarnya itu minum minuman keras. Nah itu akan mempengaruhi lingkungannya, sehingga di dalam Al-Quran disebut juga manusia ini termasuk yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas. Jadi membisikkan, punya sifat seperti setan, membisikkan di dalam hati manusia dari yaswisudurinas minal jinnati wan nas, dari bangsa jin dan juga manusia. Banyak niku contoh-contohnya nggih. Kadang keluarga kita pun itu akan jadi setan bagi kita. Keluarga kita termasuk anak, Pak. Anak atau istri. Ya kadang malah itu mengajak ke sesuatu yang nyalai syariat lah, ngoten nggih. Gitu. Terus diantaranya itu manusia yang mana di dalam diri manusia itu kalau sudah kena godaan setan, ya kita akan terpengaruh. Niki sulit juga kita akan menghindar. Makanya kula panjenengan niki nggih perlu yang namanya waspada terhadap komunitas kita lah, ngoten, supaya kita niki terselamatkan daripada itu perbuatan fujur atau perbuatan tercela. Ya, jadi ini nomor 3 niku wow. Jadi manusia niku juga bisa menjadi setan. Dan juga yang selanjutnya yaitu sesuatu yang kita pakai, Pak. Yang kita pakai atau kita punya rumah lah, ngoten. Niku juga menjadi fitnah, ngoten. Akan menjadi fitnah bagi
bagi kita. Termasuk kita punya kendaraan. Nah, niku Sayyidina Umar, Sayyidina Umar itu pernah ketika beliau itu naik kendaraan kuda, sehingga dalam dirinya niku yaitu kalau tiang niku lamun mempunyai sesuatu yang sifatnya dunia ngoten nggih, niku ada kalanya yang sifat sombong niku muncul. Sifat sombong niku muncul. Nah, sehingga sebetulnya yang membuat munculnya sifat sombong ini kan adalah sesuatu kendaraan ini ya, atau sesuatu makhluk yang dia tunggangi ini. Nah, ini juga disebut termasuk setan. Maksudnya musuh kula panjenengan akan menjerumuskan kita datang perbuatan atau niku wau kesombongan. Mana sombong niku termasuk perbuatan warisane iblis, ngoten. Karena iblis itu keluarkan, dilaknat oleh Allah bukan karena apa, tapi ya hanya karena kesombongan itu saja. Ketika diperintah oleh Allah, ditanya oleh Allah, bahkan ditanya oleh Allah, mana aka Allah tasjud id amartuk, wahai iblis, apa yang mencegahmu ketika aku perintah kamu tidak mau sujud pada Nabi Adam? Apa jawaban iblis? Ana khairum minhu. Laniki jadi muncul ana khairum minhu, aku lebih baik darinya, saya lebih baik dari Nabi Adam. Jadi yang sifat-sifatnya anak khairum minhu seperti ini adalah warisan dari iblis. Dan ini jadi semua hal sebetulnya, semua hal yang ada di sekitar kita ya, yang sifatnya membuat kita muncul dalam hati kita kesombongan khususnya, niku akan menjadi dianggap fitnah. Jadi karena manusia niki innamal hayatud dunya, kehidupan dunia niki hanya permainan, hanya permainan. Memang kula panjenengan niki memang diberikan dihiasi oleh Allah, yaitu tadi kecintaan dunia. Itu tergantung kula panjenengan niku bisa mengelola hati kita atau tidak. Nggih pun sak monten-monten nggih Pak nggih. Nggih, mudah-mudahan apa yang kita kaji pagi ini bermanfaat ya, wabil khusus datang kula panjenengan wabil khususnya, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan juga diberikan ilmu ingkang manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.